Hanya orang yang mengalami penyucian yang benar dan mau menyerahkan hidup dengan benar kepada Tuhan, itulah yang bisa menyinarkan kemuliaan Tuhan. Dan semakin kita berakar dalam Dia, mengerti tentang bagaimana pikiran dan perasaan di dalam Yesus, itulah berakar, semakin berteguh dalam Dia. Dan sudah barang tentu saudara-saudaraku, orang yang berakar dan berteguh dalam Tuhan, dia akan semakin hidup karakternya Yesus. Jadi semua firman ini bukan untuk perdebatan, bukan untuk bersoal jawab, tapi membangun kehidupan. Banyak saudaraku salah arah. Jadi harus membangun kehidupan supaya benar-benar mengerti sampai kita nanti berpikiran dan perasaan seperti Kristus. Karena perjalanan daripada gereja ini, Allah mencipta manusia segambar serupa dengan Dia. Kepada kita dinyatakan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah, saudara-saudaraku. Kita rindu kuasa Tuhan nyata bagi kita. Kuasa Tuhan bisa kita alami kalau kita teguh dalam Tuhan. Bagaimana kita teguh dalam Tuhan? Kita berakar di dalam Dia. Ini yang pertama. Baru kita dibangun di atas Dia dan bertambah teguh dalam mengerti firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dengan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Satu hal yang sangat terpenting adalah kita boleh berakar dalam Tuhan dan kita dibangun di atas Dia, bertumbuh terus dalam iman. Itu menjadikan kita mengalami mujizat, mengalami pertolongan. Kristen yang tidak hanya ikut-ikutan, tapi yang sungguh-sungguh ada kuasa Tuhan. Dan kalau kita sudah masuk dalam rahasia kuasa Tuhan ini, maka segala apapun persoalan, segala apapun kesulitan, kita tidak perlu khawatir. Karena seperti firman Tuhan berkata, kalau kita begitu dekat dengan Dia, Yesus gembala kita, maka kita akan mengalami berkat-berkatnya. Bahkan tidak ada yang dikhawatirkan, sampai pun kita boleh berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman. Tetapi kita tidak perlu khawatir,
Karena Tuhan sudah mengatasi itu semuanya. Dan Tuhan juga ingin untuk kita boleh mengalami itu secara benar. Semua orang percaya Tuhan ingin supaya mereka mengalami kuasa Tuhan. Bahkan lebih dari itu, supaya kita juga mempraktekkan kuasa Tuhan yang boleh nyata bagi banyak orang. Karena Yesus berkata, orang yang percaya kepadanya dan orang yang mengalami kuasanya, mereka juga bisa berbuat apa yang Tuhan perbuat. Biar kita juga menggumuli ini, supaya kita mengalami kuasa yang heran itu, sehingga di dalam perjalanan hidup kita, dalam pelayanan kita, kita boleh merasakan, bahkan bisa memberitakan, dan bisa terjadi dalam apa yang kita saksikan kuasa Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudaraku, kita harus sampai berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus. Itu dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat proses untuk berakar dalam Tuhan, pertamanya, kalau mereka yang belum, biasanya sering kita dengar dari keyakinan yang lama, masih non-Kristen, mereka percaya kepada Yesus, mereka meninggalkan keimanannya yang lama. Tapi itu belum di dalam proses, baru dia meninggalkan keimanan yang lama. Seringkali kalau belum mengerti, orang sudah rasa heboh. Ada dari agama lain menerima Yesus, lo baru menerima. Apakah dia nanti dibangun di dalam Yesus, berakar dalam Yesus, kan kita belum tahu. Tapi sering sekali orang langsung mau mendengarkan khotbah dari seperti itu. Pengalaman dalam Yesus belum ada. Tapi itulah memang orang juga, biar orang Kristen kalau belum mengerti langsung juga rasa heboh. Baru dia meninggalkan keimanannya. Mestinya yang baik, dia harus sampai berakar dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus, baru dia nanti bisa meluapkan. Kalau sudah penuh dalam dia, baru meluap. Jadi jangan langsung dia sendiri juga kalau belum penuh, jangan dulu langsung. Nanti kalau yang ada di dalam dia belum penuh, itu harus dituang ke tempat lain, dia kosong. Tapi kalau sudah penuh, mengalir itu, ya dia tetap penuh. Tapi karena sudah penuh, ada ngalir. Nah, jadi yang mengalir ini bukan ditumpahkan. Jadi kalau penuh, mengalir. Jadi supaya bisa penuh,
Ya di dalam dulu proses, ya proses di dalam, yaitulah berakar, dibangun di atas dia. Sering sekali juga orang ya beragama, boleh dibilang menjadi Kristen, tapi belum berakar, belum dibangun di atas dia. Dia boleh datang hanya ikatan tertarik karena melihat pertolongan, karena melihat mujizat, karena melihat Yesus mencukupi kebutuhan hidup. Contohnya 5 roti 2 ikan, ada mujizat dimakan 5.000 orang. Wah, heboh, booming. Nah, tapi lah itu kan mereka baru hanya mengalami mujizat, pertolongan. Yang seperti ini belum ada kesaksian di dalam Yesus. Dan orang yang seperti ini juga, kalau hanya itu yang mengikat, menarik dia, jadi itu belum. Dan Yesus sendiri akan meninggalkan yang seperti itu. Jadi boleh kita lihat dari perpindahan agama, sehebat apapun namanya di agama lain, itu jangan merasa sudah hebat itu. Yang sangat dipentingkan berakar di dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus. Itu bukan karena pindah dari sana, bukan karena dicukupkan kebutuhannya, bukan karena melihat ada mujizat. Sering sekali biar orang Kristen juga hebohnya itu nggak tahu apa yang mau dihebohkan. Nah, jadi hanya ingin melihat, yaitu sama dengan berita koran aja, bukan kerohanian. Berita ada perubahan, pindah dari agama sana. Nah, itu. Tapi kalau di dalam Yesus belum itu. Keselamatan belum di situ. Berkat belum di situ. Kuasa Tuhan belum di situ. Hanya kalau dia berubah, itu sudah dikerjakan kuasa Tuhan. Tapi dia belum di dalam, baru meninggalkan yang lama. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sebenarnya kalau menjadikan Yesus menjadi raja itu sangat baik. Tapi orang ini belum menjadikan dia raja karena kesadaran kita harus ditebus, kita harus berakar berteguh, kita harus dibangun di atas dia, dan kita sadar bahwa kita harus menyembahnya sebagai Allah yang maha kudus, yang maha pengasih, yang akan membawa kita kepada kekudusannya di surga. Jadi kalau hanya karena melihat mujizat, ada pertolongan, walaupun menjadikan Yesus itu raja, itu sangat baik. Sering sekali jebakan-jebakan begini ini banyak, baik kepada Yesus, baik juga kepada pengikutnya. Iblis tahu dalam Yohanes pasal yang ke-4,
Dalam Matius pasal yang keempat, iblis tahu kalau Yesus mau menyelamatkan dunia dengan cara dia harus mati tersalib. Tapi seolah-olah ya iblis sudah berkata begini, udah nggak usah kamu mati, nggak usah kamu menderita, nggak usah kamu capek-capek, saya kasih semua langsung, tapi kamu harus taat kepada saya, artinya sembah saya. Ini jadi orang-orang juga, saudara-saudaraku, kita lihat di sini dalam Yohanes pasal yang ke-6, mereka datang hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ini jebakan juga, saudaraku. Mereka belum menyerah untuk masuk dalam pengudusan, masuk dalam berakar berteguh dalam dia, hanya karena kenyang makan dan melihat mujizat. Menjadikan Yesus itu raja satu yang sangat baik, tapi kalau menjadikan Yesus itu raja bukan karena kesadaran kebenaran firman, mulai dari dikuduskan, berakar berteguh dalam dia, ya Yesus tidak mau tinggalkan itu semuanya. Itu sebabnya, saudaraku, kehidupan kekristenan kita ini harus semakin mengerti dengan sungguh. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Berakar di dalam dia itu harus dengan pengertian yang benar kepada Yesus, kepada hal-hal yang rohani, pengertian yang benar. Yesus memberikan 4 perumpamaan dengan hal penabur. Menabur benih, satu jatuh di jalan, kedua yang berbatu-batu, ketiga yang banyak semak duri, dan keempat tanah yang baik. Saudara-saudaraku, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang tidak punya pengertian, sehingga satu macam tanah di pinggir jalan itu yang sama sekali tidak bisa berakar di dalamnya. Yang berbatu-batu masih bisa berakar, cuma nggak sehat. Yang ada semak duri juga berakar juga, hanya juga tetap tidak sehat. Tapi kalau yang di jalan sama sekali tidak ada berakar. Siapakah mereka? Itulah orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Matius pasal yang ke-13, saya baca pendek-pendek dulu ayat yang ke-4. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi tidak berakar ini, langsung dimakan burung. Dan kalau kita lihat Yesus memberikan pengertian, saya ajak kita melihat ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi tidak ada pengertian.
itu sama sekali tidak berakar. Padahal firman Tuhan berkata kepada kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi mau berakar di dalam Tuhan harus pengertian yang benar. Saat sekarang ini terlalu banyak pengertian dirinya sendiri, bukan kepada pengertian yang Tuhan kehendaki. Bahkan ada orang yang menafsir semaunya. Bahkan ada orang yang berani sampai membelokkan. Bahkan ada orang yang berani berkata palsu dan segala macam. Tapi saya yakin firman Tuhan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa kembali. Firman Tuhan pasti akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, banyak beribadah tanpa pengertian yang benar. Biarpun lama, biar melayani, biar apa saja dia lakukan, itu akan sia-sia. Roma pasal 10 mulai ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat mengerti, memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, jadi banyak kegiatan, semua ada di sana. Boleh terbangun organisasi, dan di dalam organisasi lengkap. Ada mulai tua-tua penginjil, ada pendeta, sampai pendeta yang lain-lain. Ada ya yang disebut juga bishop, ada yang disebut ya pokoknya pemimpin agama deh. Nah ini. Tapi kalau itu tidak berpengertian yang benar, maka semua kegiatan menjadi tidak berguna. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kegiatan keagamawian tanpa pengertian yang benar itu tidak selamat. Biar kita semua selamat, saudara-saudaraku. Biar semua juga yang mendengarkan firman ini selamat. Mau mendengarkan secara langsung khotbah, mau mendengarkan Instagram, YouTube, siaran langsung, biar semua selamat. Jangan kegiatan yang tidak selamat karena kurang pengertian. Jadi berpindah dari agama lain itu sudah baik, tapi itu belum di dalam. Mengalami mujizat itu sudah baik, tapi itu belum berakar. Mengalami pertolongan itu sudah baik, tapi itu belum di dalam. Jadi supaya ada di dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang sangat penting harus diperhatikan. 1 adalah kelahiran baru, dilahirkan kembali. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 5, walaupun nanti saya tidak akan membaca sendiri,
tapi saudara mungkin akan baca di rumah. Nah, itu ada seorang pemimpin agama tinggi kedudukannya, guru juga, ya mungkin juga sekarang ini bisa disebut juga itu doktor, saudara-saudaraku, doktor. Tetapi kalau sampai untuk berakar dalam Tuhan, dia tidak mengerti. Lahir baru dia tidak mengerti. Lahir baru itu adalah menyesali kehidupan dosa, mau meninggalkan dan mau berserah kepada Tuhan. Ini permulaan. Lah ini Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus harus lahir kembali. Jadi kalau kita katakan ini doktor teologi ya untuk sekarang, itu sebabnya sekolah jadi doktor itu bagus. Tapi untuk masuk surga andalan bukan itu. Itu hanya supaya penyesuaian di dunia, diakui di pemerintahan, tapi diakui di dalam surga bukan itu. Saya senang kalau banyak jadi dokter. Nah, jadi biasanya orang S1 sarjana, baru S2 strata 2, baru doktor. Itu sangat bagus. Tapi ini Nikodemus juga pemimpin. Jadi kalau disebut dia pemimpin orang Yahudi, sudah ada titelnya tinggi, diakui lagi, ada juga yang dipimpin, ada pelayanannya. Tapi hal kerohanian yang benar belum di situ. Karena yang pertama harus ada kerinduan kepada kekudusan, meninggalkan semua kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini harus mendalam. Ini bisa berakar dalam Yesus. Karena apa? Yesus mengerjakan yang pertama sampai dia mati tersalib adalah penyucian dari dosa. Bukan supaya orang langsung pintar. Bukan. Penyucian dari dosa. Karena dosa itu pemisah. Tapi kalau sudah itu diambil, maka kita boleh menyatu dengan Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi berakar di dalam Yesus itu adalah kehidupan yang masuk dalam penyucian. Yang pertama penyucian darah Yesus, dan yang kedua mau hidup di dalam karakter kehidupan Yesus, mengerti tentang Yesus. Sebabnya kepada kita sangat dinyatakan bagaimana kehidupan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima itu sampai dengan 11. Makanya hendaklah kamu memiliki pikiran serta perasaan yang ada pada Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia mengambil rupa manusia sampai mati tersalib, menyucikan dosa. Ini yang pertama.
mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengambil kunci maut. Itu sebabnya berakar dalam Tuhan. Yang nyata nanti adalah sinar kemuliaan. Karena manusia yang berdosa itu sudah hilang sinar kemuliaan. Orang bisa doktor segala apapun, tapi belum tentu, belum jaminan ada sinar kemuliaan Tuhan. Hanya orang yang mengalami penyucian yang benar dan mau menyerahkan hidup dengan benar kepada Tuhan, itulah yang bisa menyinarkan kemuliaan Tuhan. Dan semakin kita berakar dalam Dia, mengerti tentang bagaimana pikiran dan perasaan di dalam Yesus, itulah berakar, semakin berteguh dalam Dia. Dan sudah barang tentu, saudara-saudaraku, orang yang berakar dan berteguh dalam Tuhan, dia akan semakin hidup berkarakter, karakternya Yesus. Jadi semua firman ini bukan untuk perdebatan, bukan untuk bersoal jawab, tapi membangun kehidupan. Banyak saudaraku salah arah. Jadi harus membangun kehidupan supaya benar-benar mengerti sampai kita nanti berpikiran dan perasaan seperti Kristus. Karena perjalanan daripada gereja ini, Allah mencipta manusia segambar serupa dengan Dia. Kepada kita dinyatakan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus berkata kepada Filipus, ya, saya baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara-saudaraku, nanti sampai kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Yesus perbuat. Itu sebabnya kalau di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Itu ada di dalam Yesus, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita berakar, dibangun di dalam Dia, itulah rupa Allah. Dan nanti kesitulah semua arah kehidupan orang yang mengikut Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga mulai ayat 1, bahwa saat ini belum tahu bagaimana kita, tapi
Saya baca saja ini 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini nanti Kristus datang pada kali yang kedua, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini sama seperti Dia. Nah, itulah rupa dan gambar Allah. Jadi kalau kita berakar berteguh dalam Yesus, itu pekerjaan Allah akhir zaman, mencipta manusia segambar dengan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah Tuhan tolong kita. Jadi yang pertama tadi, disucikan oleh darah Yesus. Yesus memang melakukan itu yang pertama, dan supaya kita juga merindukan kekudusan yang sesungguhnya. Harus begitu kekristenan kita. Sekali kita sudah jadi Kristen, harus sampai mengerti, saudaraku. Jangan tanpa pengertian nanti giat, tapi tanpa pengertian nggak selamat. Jadi harus mengerti. Jadi lahir baru dalam Yesus. Yang kedua, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita ini semua harus rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Banyak berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, tanpa itu dari mana kemampuan kita? Nggak ada kekuatan kita. Jadi harus dipenuhi dengan Roh Kudus, karena itu akan menolong kita membawa kepada segala firman Tuhan. Karena ini adalah tingkat yang kedua dari kehidupan yang dikuduskan oleh darah Yesus untuk masuk dalam pengudusan firman dalam urapan Roh Kudus. Ini tingkat yang kedua. Ini bangunan, saudaraku. Ini sudah bangunan. Jadi berakar tadi pengertian dalam kekudusan. Bangunan itu menyesuaikan diri sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu dibangun. Kalau kita semakin sama sesuai dengan firman, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, terlihat wujudnya. Tetapi manusia adalah kedagingan yang menjadi firman lewat pertobatan dan masuk dalam pimpinan Roh Kudus yang membawa kepada segala kebenaran. Itulah firman. Jadi ketemunya nanti Yesus firman menjadi manusia, tapi kita adalah manusia yang menjadi serupa dengan firman Tuhan. Ah, di situ pertemuannya. Jadi berakar dibangun di atas Dia. Ini bangunannya di situ. Jadi bangunan manusia itu adalah menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Itu semuanya hanya karena berpindah agama itu belum itu. Dan kita harus tahu, saudaraku, akhir zaman itu harus ada kegerakan rohani. Dari mana-mana banyak datang. Hanya yang datang ini itu belum fullnya mujizat, itu belum. Bagaimana mereka nanti berakar dan dibangun di atas Dia, itu menentukan. Mau pindah dari mana-mana seluruh dunia ini boleh, tapi
bagaimana dia? Apakah dia berakar dalam Yesus? Dibangunkah dia di dalam Yesus? Itu yang menentukan. Itu sebabnya kalau terjadi kebangunan rohani, banyak jiwa datang kepada Tuhan, kita doakan juga supaya rohaninya berakar dan dibangun di atas Yesus Kristus. Jadi terjadi kegerakan, kedatangan fisik jiwa-jiwa, tapi terjadi kegerakan pembentukan rohani. Inilah pembentukan tubuh Kristus. Ini saudara-saudaraku, apa yang kita sudah baca, berakar dan dibangun di atas Dia. Sehingga pada akhirnya kita harus sampai masuk dalam tahap yang ketiga. Karena tahap yang pertama tadi lahir baru, penyucian darah Yesus. Tahap yang kedua dibangun lewat kepenuhan Roh Kudus, membawa kepada segala kebenaran firman. Itu bangunan dalam Yesus. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kita, kehidupan kita yang menjadi firman Tuhan. Nah, itu dibangun dalam Yesus. Baru yang ketiga, sampai bertabiat Yesus. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saya akan baca bagi kita. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jikalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kasih karunia yang sudah mampu menderita sama seperti Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi pengikutan berani menderita bersama Tuhan. Itu sebabnya hendaklah ada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus dalam kita. Ini penderitaan, saudaraku. Mulai mengosongkan diri itu penderitaan. Kita ini untuk mengorbankan kebenaran saja susahnya bukan main. Padahal kebenaran kita adalah kebenaran dalam level kayak ya kain yang sudah usang, yang sudah lama terendam air, nggak ada lagi kekuatannya. Itu kebenaran manusia. Itu pun begitu dipertahankan, sehingga dengan itu bisa terjadi perbantahan, terjadi ya bisa sampai kepada ya istilahnya berlawanan, paksaan berlawanan. Itu sebabnya sampai banyak orang nikahnya rusak, hancur, karena masing-masing kebenaran sendiri. Coba masing-masing kebenaran Tuhan, langsung aman. Amin, saudaraku. Ini jadi kita nggak boleh mempertahankan itu. Jadi Yesus tidak mempertahankan semua itu. Kealahan itu maha benar, maha kudus. Tapi dia tidak pertahankan. Dia datang mau menderita, dihina, diolok, semua, dipukul, disiksa. Dan ini saudaraku,
Dan untuk kita nanti masuk dalam level berkat yang tinggi, yaitu kalau kita berani sama dengan kematiannya, itu penderitaan, maka kita nanti akan sama juga bersama-sama dia. Saya baca saja ini 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Nah ini, untuk hidup bersama Tuhan itu bukan dengan banyaknya mujizat, banyaknya semuanya yang lain-lain. Walaupun yang lain-lain itu penting, tapi kita harus tahu mana yang terutama. Satu tadi penyucian kehidupan lama. Kedua, semakin sesuai dengan firman. Ketiga, berani menderita bersama dengan Tuhan. 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi tekun dalam penderitaan Yesus itu memerintah bersama Tuhan. Berarti kita juga punya tahta. Istilahnya kalau dalam pemerintahan punya kursi. Walaupun kursinya Tuhan itu lebih megah. Jadi satu yang membuat kedudukan sama memerintah. Itu kalau berani menderita bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kita, saudaraku. Dan untuk menderita dengan Tuhan ini nggak dipelajari di sekolah, saudaraku, bukan itu. Ya, di sana teologi, ya, filsafat, ya, bahasa, tafsir, ini itu. Tapi 3 itu, saudaraku, harus jelas. Pertobatan yang benar, lahir baru, kehidupan yang mau dipenuhi Roh Kudus dan dibimbing kepada segala kebenaran. Ketiga, tidak mempertahankan kebenaran, tapi mau menderita bersama dengan Tuhan. Baru kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Ini firman Tuhan katakan. Tadi 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tapi biarlah kita setia tekun, berakar dalam dia, dibangun dalam dia, sampai kita segambar dengan Allah. Dan saat ini kita mau berserah diri, saudaraku. Kita mau sembah Tuhan, biar Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Baik juga kepenuhan dengan Roh Kudus, biar Tuhan tolong kita.